Segala puji, syukur, terima kasih kepadamu Bapa di sorga. Pada hari ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama memuji Tuhan dan memohonkan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami Engkau jamah dan firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan pusatkanlah hati pikiran dan roh kami bersatu di dalam firman Tuhan. Kami juga mengundang setiap jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami masing-masing mempersembahkan hidup kami. Biarlah roh kami Engkau satukan dengan firman yang hidup dan Roh Kudus yang memberikan penerangan dan penghiburan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Ya, untuk kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya akan membaca Yeremia 31 dari ayat 1 sampai ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Yang menjadi nas intinya dari ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, amang inang, dengan sukacita kami menyambut apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan amang inang yang selama ini tentu juga sudah sedikit banyak merasakan bagaimana persekutuan kita melalui firman Tuhan yang kami beritakan, suara Injil ikutlah Yesus. Dan kami juga melihat dari pertemuan minggu lalu, Zoom meeting kita, betapa banyak orang-orang yang sudah merasakan bersukacita diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang kami sampaikan melalui media ini. Nah, karena itu kami juga sangat bersyukur kalau saat ini pun amang inang boleh memberikan waktu, dan ini juga bagian dari kerinduan yang Tuhan inginkan untuk kita dapat sharing, saling mendoakan dalam pergumulan yang tentu masing-masing kita sudah merasakan bagaimana COVID
wabah pandemi ini yang membuat kita sangat kesulitan, sangat terbatas. Dan jangan-jangan juga di antara kita ada yang sudah mengalami, puji Tuhan kalau sudah bisa melintasinya. Dan barangkali juga ada keluarga kita, saudara kita yang memang, ya kita harus katakan itulah waktu yang terbaik yang Tuhan sudah tetapkan. Apabila saudara-saudara kita sudah mendahului kita melalui terpapar pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bukan mau mengungkit kedukaan, kesedihan, atau bahkan kita bukan mau menyesali atau mengutuki siapapun. Tetapi pandemi ini adalah alamiah yang memang pasti akan terjadi. Segala bencana bisa saja terjadi karena kita masih ada tinggal bersama-sama dengan segala dampak dari dosa kita, dosa dunia ini. Dan dunia yang semakin tua renta, bahkan juga dengan segala bencana-bencana alam yang pasti akan terjadi. Tetapi yang pasti kita mau mempersiapkan diri bahwa betapapun sakit penyakit bisa terjadi, kita semakin tua, semakin renta, segala penderitaan bisa saja kita hadapi. Cuma bagaimana kita mau melintasinya bersama-sama dengan Tuhan. Persis seperti bangsa Israel yang melintasi Laut Merah. Ketika mereka akan keluar dari perbudakan Mesir, mereka sudah terancam karena prajurit Mesir sudah mengejar mereka. Tetapi di depan mereka terpampang laut yang begitu luas yang tidak ada jalan keluar. Nah, jadi secara manusiawi tentu orang-orang Israel pada waktu itu sudah mengatakan, matilah kita, matilah kita, matilah kita. Nah, semua orang sudah mengatakan demikian. Nah, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Amang Inang. Nah, karena itu juga apa yang kita sedang hadapi dengan pandemi ini, kita juga mau merenungkannya, memaknainya, bagaimana kita harus melihat ini sebuah bagian dari perjalanan hidup dunia, bukan hanya kita secara pribadi, tetapi inilah nasibnya dalam tanda petik ya, nasibnya dunia ini. Karena dunia pasti akan binasa. Segala sakit, penyakit bisa saja terjadi, bencana alam bisa terjadi, dan COVID yang kita sedang hadapi ini juga adalah bagian dari realita dunia ini. Nah, cuma bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang sudah mengerti bagaimana Allah bekerja dari dulu sampai sekarang dan sampai selamanya, Tuhan tidak akan pernah berubah dalam caranya memelihara kehidupan ini. Dan kita juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, kalau tadi sudah saya katakan bagaimana bangsa Israel yang sedang dikam oleh ketakutan. Ya, Amang Roma mungkin bisa di-mute suara ininya ya. Ya, maaf. Ya, jadi mungkin kita bisa menggambarkan bagaimana kita di tengah-tengah pandemi ini takut ke sana, takut ini, semua kita khawatir. Dan kita membayangkan bagaimana bangsa Israel ketika sudah dikejar oleh pasukan Mesir, sementara di depannya terpampang lautan yang luas. Nah, demikian juga kita bisa merefleksikan keadaan kita di tengah-tengah COVID yang melanda dunia pada saat ini. Nah, apalagi mulai hari ini sudah ditetapkan akan diberlakukan dengan begitu ketat ya. Dan terutama untuk Jawa Bali sudah ditetapkan yang dikatakan oleh Amang LBP sudah pasang rem tangan ya, artinya tidak bisa lagi bergerak. Sudah dipaku mati. Harus disiplin dengan protokol kesehatan itu. Nah, karena itu Amang Inang, kalaupun kita harus tinggal di rumah, tetapi kita tidak mengatakan kita di penjara.
Tetapi justru di sini kita sedang dirangkul oleh Tuhan. Kita sedang dididing-diding oleh Tuhan, ya, dilulabai, diayun-ayun oleh Tuhan, dan kita bagaimana menyanyikan nyanyian seperti kita meninabobokkan bayi kita waktu anak-anak, atau kita anggaplah kita sebagai bayi yang di dalam pelukan Tuhan sedang dilulabai, dididing-diding gitu ya, dinyanyikan nyanyian untuk tidur begitu. Nah, inilah yang saya harapkan, suasana yang bisa tercipta dalam pandemi yang sangat terbatas ini. Nah, karena itu melalui firman Tuhan yang kita sudah baca bersama tadi, saya mau mengajak kita sungguh-sungguh di dalam cinta kasih Tuhan menjalani semua realita kesulitan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Nah, Amang Inang, apa yang terjadi kepada bangsa Israel dalam bacaan kita Yeremia 31 ini adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun dalam konteks pembuangan. Ya, waktu itu bangsa Israel sedang dalam pembuangan Babel, ya. Ya, sesungguhnya itu adalah hukuman Tuhan. Mereka dihukum Tuhan karena sudah berulang-ulang diperingati oleh para nabi, tidak mau mendengar, dan akhirnya ya Tuhan juga akan jatuhkan hukuman. Nah, kalau mereka menjalani pembuangan Babel itu sungguh menyadari kesalahannya, ya istilahnya dalam bahasa Batak, dang paranggukon. Tak bisa lagi mereka melepaskan diri dari pembuangan, mereka harus menjalani itu. Dan para nabi, terutama juga Nabi Yeremia, sudah mengatakan perjalanan ini harus ditempuh. Dan selama 70 tahun harus dijalani. Tidak boleh tidak. 70 tahun mereka harus menjalani masa pembuangan itu. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau bangsa Israel dalam sebuah pengalaman pahit yang seperti itu, terutama kita bisa bayangkan bagaimana ketika mereka sebagai bangsa yang bangga akan statusnya, bangsa pilihan Tuhan, yang menganggap rendah kepada bangsa-bangsa di sekelilingnya, tetapi saat itu mereka harus terbuang di tengah-tengah bangsa kafir, dan harus bangsa kafir yang memperlakukan mereka menjadi budak, menjadi orang-orang yang sungguh tidak punya lagi nilai harga diri. Nah, inilah yang sangat menghancurkan sebenarnya hati pikiran mereka. Mereka sudah tidak mengharapkan ada lagi peluang untuk mereka lepas dari penderitaan mereka ini. Nah, tetapi Tuhan mengatakan melalui Nabi Yeremia seperti yang saya baca tadi, tetapi terutama di ayat 3 ya, dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada bangsa Israel ya. Tuhan menampakkan diri dari jauh. Dan Allah tetap memperhatikan bagaimana bangsa Israel itu dalam perjalanan mereka, terutama juga tingkah laku mereka menghadapi masa pembuangan itu yang sedemikian mencekam bagi mereka. Tetapi dikatakan oleh Nabi Yeremia, Tuhan memandang mereka, melihat mereka, memperhatikan mereka dari jauh. Dan Tuhan selalu menjagai mereka. Nah, Amang Inang, ya barangkali kalau kita bisa gambarkan, dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel dari jauh. Ya, ada satu ilustrasi yang pernah saya baca. Kalau di budaya bangsa di Amerika Latin, suku apa namanya ya, yang di Amerika Latin itu, mereka kalau anak yang akil balik laki-laki ya Indian ya, suku Indian. Seorang anak laki-laki akil balik, dia ini dilatih oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Nah, ketika malam dibawa dia menjelang malam ke tengah-tengah hutan dan diikat pada sebuah pohon yang besar.
Nah, anak ini tentu bagaimana merasakan dia sepertinya disiksa oleh orang tuanya. Dia mengatakan seolah-olah dia dibuang oleh ayahnya. Dia bertanya-tanya dalam dirinya, apakah kesalahanku sehingga aku diperlakukan oleh ayahku sedemikian rupa. Dan sampai tengah malam dia dibiarkan sendiri begitu. Dan tentu dia mengalami segala pengalaman-pengalaman pahit. Tetapi ternyata ketika menjelang dini hari, mulai terang fajar kelihatan, dia melihat dari jauh ayahnya memegang busur dengan anak panah. Ternyata ayahnya itu menjagai dia sepanjang malam. Dan tidak mungkin ada binatang buas yang akan mengganggu dia. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran bagaimana kita menggambarkan seperti bangsa Israel yang di dalam pembuangan ini, ataupun kita ketika masa pandemi ini, bahkan juga dalam pengalaman-pengalaman pribadi kita yang bermacam ragam, ketika kita seperti merasa dibuang oleh Tuhan, atau mungkin oleh pengalaman pahit kita merasa Tuhan itu tidak mengasihi kita lagi, atau sepertinya pengalaman hidup ini membuang kita dari perjalanan rencana harapan kita, cita-cita kita. Tetapi itu adalah bagian dari semua rencana Allah yang indah untuk mematangkan kita, untuk melatih kita, untuk membangun kepribadian dan mentalitas kita, iman kita yang sungguh percaya akan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sebenarnya ini juga adalah bagian dari proses pemurnian. Nah, begitu juga kalau masa-masa pandemi ini, Amang Inang nggak tahu bagaimana masing-masing kita dengan keluarga ya. Ya, selama ini barangkali oleh karena kesibukan kita, oleh karena semua kita sudah punya aktivitas sana sini, anak-anak juga bersama dengan suami istri semua sibuk dengan semua aktivitasnya. Tetapi pandemi ini memaksa kita harus tinggal di rumah. Nah, ini juga dari semula kita juga sudah merenungkan itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan dan memaknai kondisi situasi yang seperti ini supaya tidak menjadi putus asa dan kita tidak mengatakan Tuhan tidak peduli lagi kepada kita, atau bahkan di antara kita atau keluarga saudara-saudara kita ada yang tentu mengalami juga dampaknya secara ekonomi, ada yang PHK atau mungkin pendapatannya sudah jauh berkurang, tidak ada lagi jaminan hidup untuk menyekolahkan anaknya. Nah, di tengah-tengah kondisi ini juga kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengerti apa makna dari semua peristiwa ini. Nah, karena itu bagian dari rencana Tuhan bagi kita yang saya bisa katakan pertama adalah supaya kita kembali menyerukan nama Tuhan. Kita kembalilah melihat Tuhan. Supaya kita jangan hanya melihat diri kita dalam seluruh rencana perjalanan hidup kita yang selama ini sepertinya kita sudah tidak membutuhkan lagi penyertaan Tuhan bagi kita. Nah, ini yang pertama, Amang Inang. Tapi kalau toh juga kita sudah hidup di dalam Tuhan selama ini, kita tekun dalam beribadah, kita tidak pelit, kita tetap melakukan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, kita juga sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk sesuatu rencana yang lebih besar. Nah, karena itu saudara-saudara, sebenarnya ini adalah bagian dari pemurnian. Nah, Allah juga mau supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga terutama ya, bagi istri, suami, dan anak-anak. Nah, inilah bagian yang kedua. Supaya kita kembali melihat kepada inti dari hidup kita itu tidak mungkin lepas dan tidak bisa kita abaikan, yaitu keluarga, rumah tangga. Selama ini barangkali karena kesibukan kita macam-macam, tidak sempat lagi kita beribadah di rumah. Anak kita juga mungkin tidak pernah lagi kita sapa. Kita tidak pernah lagi bersama dengan suami istri duduk berdoa. Dan inilah saatnya. Nah, karena itu Amang Inang, kalau materi yang kami berikan ini juga, pertemuan Zoom meeting kemarin juga sedikit sudah kami sampaikan ya. Dengan materi Suara Injil Ikutlah Aku ini, yang kami bayangkan bukan hanya untuk konsumsi secara personal, tetapi kita bisa duduk bersama dengan keluarga,
dengan teman dalam komunitas kecil, terutama dalam rumah tangga ya, kita lakukanlah kembali berpusat kepada ibadah dengan bahan yang kami bagikan ini. Nah, kami berharap dengan bahan Suara Injil Ikutlah Yesus ini, itu bukan hanya sekedar untuk penghiburan, sekadar untuk mengisi waktu, tetapi untuk mengembalikan suasana keluarga, rumah tangga itu, supaya berpusat kembali kepada Tuhan. Supaya kita lakukan kembali ibadah dalam keluarga kita, bersama dengan istri, suami, dengan anak-anak, sedapat mungkin. Nah, dengan materi yang sederhana ini, ya tentu kita juga bisa mengelolanya bagaimana cara yang lebih sesuai dengan kondisi kita. Kita pakailah 2 ayat bahasa Batak, kita nyanyikan bersama, kemudian doa singkat untuk pembukaan, pembacaan ayat firman Tuhan dan renungan, membaca bacaan. Kalau pagi dibaca bacaan yang pagi, atau malam bacaan untuk teks malam, baru dibaca renungan, dan kemudian doa yang singkat di akhir dari bacaan itu, baru dibacakan, dinyanyikan lagi yang bahasa Indonesianya dengan iringan yang kami sudah nyanyikan itu juga. Nah, itu sekalian, ya tentu ada banyaknya lagu-lagu yang belum terbiasa kita ya. Untuk kita juga semakin banyak perbendaharaan lagu-lagu dari buku ND kita itu yang sudah banyak, sampai 800 sekarang ya, 800-an buku ND kita itu. Nah, kami juga berusaha melakukannya dengan sebaik mungkin dengan 4 suara. Tentu itu akan lebih nikmat, lebih mudah untuk diikuti, supaya kita juga tambah perbendaharaan nyanyian kita dengan cara yang lebih baik, lebih benar begitu ya. Nah, itu akan menjadi pedoman bagi kita. Baru terakhir dengan doa Bapa kami. Nah, kalau ada sintua, parhalado, pertohonan dalam keluarga kita dengan berkat. Tetapi kalau tidak, ya dengan doa Bapa kami, kemudian ditutup bersama dengan amin, amin, amin. Nah, inilah Amang Inang bagian dari renungan dan juga refleksi yang bisa saya sampaikan melalui firman Tuhan saat ini, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Pandemi ini adalah bagian dari rencana Tuhan juga untuk memurnikan iman kita, untuk mengembalikan kita berfokus, keluarga kita, rumah kita itu menjadi tempat di mana kita beribadah kepada Tuhan. Dan tidak benar kalau Tuhan membiarkan kita. Nah, seperti bangsa Israel tadi, kalau mereka menyesali diri, mengutuk diri karena memang dihukum Tuhan dalam pembuangan di Babilonia itu, kalau kita tentu kita tidak mengatakan bahwa pandemi ini adalah hukuman. Nah, semoga kita tidak ada yang mengatakan pandemi ini sebagai hukuman, tetapi adalah bagian dari rancangan Tuhan, cinta kasih Tuhan untuk merangkul kita, untuk mengajak kita kembali berpusat kepada Tuhan dalam rumah tangga dan keluarga kita, juga untuk memurnikan iman kita. Nah, dengan demikian Amang Inang, kiranya dengan renungan ini kita semakin bertambah semangat dan meyakini bahwa ini adalah rencana Tuhan yang indah untuk kita masing-masing dan keluarga, dan kita percaya bahwa selesai pandemi ini, ya ini tidak lebih daripada influenza, dulu juga seperti itu ya. Nah, kita doakanlah juga para ahli dan pemerintah kita, orang-orang yang bekerja keras juga untuk menjaga keamanan, supaya jangan sampai pandemi ini jadi membahayakan kepada kita. Untuk waktu ke depan, ya kita yakin bahwa pandemi ini akan menjadi endemi. Ya, kalau Singapura sudah membuat ini menjadi endemi, artinya tidak mengancam lagi, itu ya, itu sudah bagian dari tempat bumi di mana mereka tinggal yang tidak lagi membahayakan, karena memang itu harus dilalui. Semua orang akan melaluinya. Tetapi bagaimana kita jangan jadi rentan karena ada sakit penyakit bawaan atau ada hal-hal organ kita yang memang sudah ada masalah. Jangan karena daya tahan kita atau mungkin ada penyakit penyerta memicu membuat pandemi ini menjadi berbahaya bagi kita. Nah, semoga dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, kita doakan semua
semua orang akan mempersiapkan diri dan bisa menghadapi masa pandemi ini, masa-masa yang Tuhan mau supaya kita dimurnikan, dikembalikan kepada fokus dari panggilan Tuhan bagi kita di tengah-tengah kehidupan keluarga. Nah, biarlah juga melalui perenungan ini kita juga mendapatkan kesempatan untuk saling mendoakan. Ya, Amang Inang, kita akan berdoa. Setelah doa nanti kita sharing. Silahkan kita untuk berbagi atau mungkin ada yang secara khusus mau minta didoakan. Atau di antara kita juga nanti boleh saling berdoa satu dengan yang lain ya. Nah, tetapi untuk saat ini kita menutup dulu dengan renungan ini. Nanti kita masing-masing bisa sharing. Silahkan kalau ada mau bertanya atau mau berbagi pengalaman, nanti kita akan lanjutkan. Untuk itu mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah terima ini. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang memberikan kepada kami pengharapan bahkan sukacita, iman yang teguh. Melalui pemberitaan firman, ternyata Engkau mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan bangsa Israel, umat-Mu yang nakal jahat, yang memberontak kepadamu itu pun, yang harus menjalani penghukuman selama 70 tahun dalam pembuangan. Engkau tidak biarkan mereka. Engkau tidak membuat mereka jalan sendiri. Tetapi Engkau melihat mereka dari jauh dan menjagai mereka. Supaya setiap langkah kehidupan mereka boleh kembali melihat Tuhan dalam kehidupannya. Kami tentu tidak melihat sebagai orang-orang hukuman. Tetapi orang-orang yang Engkau telah tebus. Engkau kasihi. Karena Kristus Yesus yang telah mati bagi kami dan telah bangkit. Memberikan pengharapan yang hidup. Bahkan yang telah naik ke sorga. Mempersiapkan tempat bagi kami kelak. Tetapi selama kami masih bersama-sama tinggal di dunia ini. Tentu ada rencana besar, rencana agung Tuhan bagi kami secara pribadi. Baik juga dalam pekerjaan kami. Terutama dalam rumah tangga keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Untuk negara ini. Dan orang-orang yang bekerja keras. Untuk menemukan obat penangkal. Bagi pandemi yang masih melanda dunia ini. Tuhan, biarlah Engkau membuka akal budi dan memberikan kekuatan dan juga hikmat kepada para pemerintah kami. Juga petugas-petugas medis untuk melakukan panggilan hidupnya. Dan Tuhan jagai mereka. Tuhan selamatkan bangsa kami. Selamatkan dunia ini. Dan selamatkan manusia. Umat manusia yang belum menerima juru selamat. Terutama kami sebagai anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang kami akan lewati bersama dengan Engkau. Kami berdoa juga untuk setiap kami pribadi ataupun keluarga kami, sahabat kami, saudara kami yang sedang dalam perawatan medis oleh karena pandemi COVID-19 ini ataupun oleh karena sakit penyakit yang lain. Tuhan, lawatlah mereka dan kami mohon biar Engkau menjamah hidup mereka, membuka hati mereka untuk melihat tangan Tuhan yang terulur atas mereka. Tumpangkanlah tangan-Mu yang kudus di atas kepala dan hidup mereka, Engkau ubahkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur persembahan kami. Firman-Mu yang sudah kami dengar, kami terima. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat yang dari sorga, kami dapat menerima dan melakukannya. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.